Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan sekarang gue lagi ada di garasi. Ini ada si Siro, ada motor-motor bokap juga yang lain. Dan hari ini kita bakal nge-review satu motor yang sedang dititipin di gue. Kira-kira motor apa itu? Harusnya sih kalian langsung tahu pas lihat motornya. Karena motornya pernah gue pakai, motornya juga pernah temen gue pakai, dan motornya ini pernah ada di konten gue yang lainnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung lihat motornya itu apa. Nah, ini dia motornya. Ini adalah sebuah Suzuki Satria F150. Tak lain tak bukan, ini adalah motornya si Anggit ya, yang kemarin sempat gua pinjem pas latihan. Vlognya ada di sini, kalian langsung tonton aja vlognya. Dan motor ini kebetulan lagi ada di rumah gue, jadi mending kita review aja secara keseluruhan. Kita mulai dari kaki-kaki bagian depan. Ya, kalau kalian lihat di sini kaki-kaki depannya masih standar ting-ting, kecuali bannya. Dia velgnya masih standar, cakramnya standar, bahkan shock breakernya pun masih standar. Kepala babinya standar, terus juga si selang remnya standar. Ya, standar banget lah. Kecuali si bannya. Bannya itu menggunakan Corsa R46. Sama kayak yang dipakai sama si Siro. Tuh, kembangannya sama kan? Jadi ya ini gripnya udah cukup bagus lah untuk balapan. Sekarang kita move ke atas sedikit. Di sini dari segi headlampnya, ini headlampnya juga masih headlamp standar. Biasanya kan kalau pengguna Satria itu si tameng atasnya ini udah diganti. Kalau nggak yang lebih gede, yang clear biasanya. Cuman ini Anggit belum diganti, jadi masih standar bawaan pabrik. Nah, untuk lampu di sini semuanya udah full LED, dan untuk kelistrikan motor ini sudah di-convert jadi DC. Jadi aman kalau mau masang LED gitu. Di sini masih ada plat nomor, jadi motor ini masih bisa dipakai di jalan raya secara aman dan nyaman. Sekarang kita move ke areal cockpit. Nah, kalau dari areal cockpit ini sebenarnya nggak banyak yang dirubah ya, kecuali area-area sebelah kanan. Itu ada tangan gua, halo. Nah, di area sebelah kanan ini cukup banyak yang dirubah, hampir semua malah. Yang pertama di sini bisa kita lihat master remnya sudah berubah dengan merek KTC. Ya, kalian kalau tahu merek KTC biasanya taunya KTC Kitako kan. KTC ini adalah KTC tipe lama, jadi ya sebenarnya masih satu keluarga sama KTC Kitako, cuman ini yang versi awal-awalnya. Makanya sih logonya tuh cuman ada tulisan KTC doang, nggak ada tulisan KTC Kitako-nya. Ini tuh KTC yang tipe small, cuman dia reservoirnya ini yang tipe big. Ini gede banget reservoir sih, gua nggak bohong. Terus di sini juga udah ada gas spontan yang sama kayak dipakai sama si Bunga. Ya ini mirip banget lah, sama persis. Domino juga. Kanan kiri gripnya, dan ya udahlah ya. Ini WK. Terus di sini ada switch start sama start stop engine. Enggak deng, ini bukan start stop engine, ini mah buat nyalain matiin lampu depan. Dan kalau kita lihat dari sebelah kiri, di sini switchnya masih full standar. Di sini ada cuk karena motor ini masih karburator, koplingnya standar, dan seperti yang tadi gue bilang, hand gripnya ini domino. Spion juga masih terpasang kanan kiri, dan yang unik di sini adalah dari segi instrumen clusternya. Instrumen cluster di sini dia seperti yang bisa dilihat di sini analog untuk RPM-nya, dan untuk digitalnya mending kita nyalain dulu. Yoi, animasinya cukup keren. Di sini analog untuk RPM, dan di bawahnya ada indikator top kalau kalian sudah mencapai gigi yang tertinggi. Terus di digitalnya di sini ada bar untuk bensin. Di sini ada kecepatan, di atasnya ada odometer. Nah, di atasnya sini itu ada mode yang bisa diatur melalui tombol yang di sini. Nanti bakal gue jelasin. Di atas ini ada shifter light. Noh, mantap juga ya. Di bawah sini ada indikator buat sen, netral, dan juga lampu jauh. Sekarang kita mulai ngejelasin apa sih fungsi tombol mode dan juga fungsi shifter light ini. Karena fungsi mode dan fungsi shifter light ini dia itu sinkronisasi gitu. Jadi kalau modenya diaktifin maka shifter lightnya pun akan aktif. Di sini di Satria ini ada 3 mode ya. Yang pertama ada mode low, ada mode high, dan juga ada mode normal. Kalau mode normal tuh nggak ada tulisannya sama sekali ya. Kalau di mode low, motor ini akan memberikan shifter light. Shifter light ini akan nyala di RPM 4500 sampai 5500.
itu di mode low. Nah, kalau kita masukin ke mode high, ini shifter light-nya bakal nyala di RPM 8500 sampai 9500. Kira-kira segitu. Jadi mode di sini itu hanya akan mengatur kapan shifter light ini akan nyala di RPM berapa. Mari kita coba, mari gua demonstrasikan. Kita nyobanya di yang mode low aja supaya nggak terlalu berisik ya. Ya, bisa dilihat tuh RPM-nya naik ya. Kalau gua tarik, saat dia melewati RPM 4500, maka shifter light akan nyala. Ya. Kira-kira seperti itulah penjelasan mode dari si Satria F150 ini. Cukup unik karena adanya si shifter light ini, jadi memberikan kesan kalau motornya itu kencang banget gitu. Ada shifter light-nya, keren. Sekarang kita geser ke area belakang. Di sini ada jok yang kayak papan, tapi nggak kayak papan-papan banget, soalnya dia rata ya, kayak papan jadinya. Cuman ini cukup empuk, lebih empuk dari CBR gue harus akuin. Cuman karena joknya ini lurus ke bawah begitu, itu kadang-kadang kalau gue duduknya di sini, pas gue ngerem tiba-tiba gue duduknya pindah ke sini, dan itu sangat menyebalkan. Itu gue gedek banget sih sebenarnya. Nanti kita bakal bahas soal mesin, cuman mesin terakhir aja. Kita turun dulu ke areal step depan. Nah, di sini step depannya sudah ganti ya guys. Dia menggunakan semi underbone. Ya, di sini kalian bisa lihat kalau misalnya underbone-nya buat bebek atau ayago, itu biasanya satu baut di bawah dan satu baut lagi ada di atas tempat step belakang. Cuman karena ini dua-duanya bautnya ada di bawah, maka ini bisa gue sebut sebagai semi underbone karena masih kurang tinggi harusnya buat ayam jago. Tapi underbone seperti ini juga udah cukup memumpuni lah kalau mau dipakai buat latihan-latihan nyentul. Cuman seperti yang bisa kalian lihat nih, ada beberapa titik yang dia udah pernah nyentuh aspal pas dipakai latihan kemarin. Terus di bagian belakang ini step belakang masih standar, knalpot juga masih standar, dan ya kalau kalian lihat di foto kemarin kan knalpotnya knalpot racing. Di sini kenapa menggunakan knalpot standar? Karena motor ini digunakan kembali sebagai motor harian. Jadi distandarin lagi lah supaya safety kalau dipakai di jalan raya. Sekarang kita mundur ke belakang. Di sini kaki-kaki bagian belakang juga standar ting-ting, mulai dari shock breaker, arm, gear set, velg, cakram, pala babi belakang itu masih standar semua, kecuali si bannya. Nah, ini bannya menggunakan ban Corsa R46. Balik lagi sama kayak punya si Shiro. Gitu. Jadi untuk kaki-kaki depan belakang dia masih full ting-ting standar. Di bagian belakang, di sini behelnya masih kepasang, lampu belakang juga semua udah full LED, dan di sini dia menggunakan spakbor belakang. Kalau kalian lihat dari samping, sebenarnya spakbor belakangnya sangat fungsional ya, menutupi ban dengan sempurna. Tapi kalau misalnya spakbornya dicopot, lampunya dicopot, kayak pas kemarin balapan, itu dia garis bodinya bagus banget ke atas. Jadi keren banget sih. Cuman ya resikonya nyipratnya sampai depan gitu. Nah, ada satu hal lagi yang pengen gue tunjukin ke kalian di areal sini. Nah, di sini di underbone sebelah kiri, terutama tempatnya congkelan gigi, itu ada yang cukup unik. Karena biasanya kalau underbone itu ada link atau penyambung antara tuas di belakang dan juga as transmisi yang ada di mesin. Cuman untuk di sini cukup berbeda ya, cukup unik karena as transmisi mesin dia langsung keluar berbentuk sebagai congkelan. Jadi kalau kalian lihat dari atas, nih, dari gini, itu kalian langsung nyongkel gitu loh. Ini kaki kalian di sini nyongkel-nyongkel, injak-injak. Jadi nggak ada link yang ada di bawahnya. Itu cukup unik sih. Dan kalau kalian pakai tipe congkelan seperti ini, maka otomatis kalian mendapatkan GP shift. Ya plus minus sih. Ada yang suka GP shift, ada yang nggak suka. Kalau suka pakai transmisi seperti ini maka enak. Kalau nggak suka pakai GP shift, dapat transmisi seperti ini ya dia pasti ngomel-ngomel. Soalnya kebalik mulu. Oke. Sekarang kita ngebahas dari segi mesinnya. Ya, mesin ini masih full ting-ting standar Satria FU 150 cc. Cuman di sini yang bikin tenaganya besar adalah stiker itu. Harta Tahta Shizuka. Ya, mesin ini masih full ting-ting standar. Seperti yang tadi gue bilang, mesin ini juga masih karburator. Dan tipe karburatornya itu adalah tipe karburator vakum. Jadi dia sedikit berbeda dengan karburator konvensional. Kalau karburator konvensional itu dia jarum skepnya itu ditarik oleh kabel gas yang ada di atas.
kalau misalnya si karburator vakum ini, jarum skepnya tuh ditarik dan dilepas itu oleh ruangan vakum yang ada di dalam karburator. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan cari di Google. Terus yang gua tahu lagi dari mesin ini, itu kalau nggak salah udah ganti koplingnya deh kalau nggak salah. Dia kampas dan pernya diganti pakai merek CLD. Nah, ini dia si Satria F150, punyanya teman gue sendiri, punya Anggit. Ini motor yang sangat enak digunakan buat harian, terus juga motor yang cukup nyaman digunakan di sirkuit. Dan ya motor ini nikmat sih, lumayan nikmat lah untuk dipakai. Powernya oke, handlingnya juga oke, dan karena dia enteng jadi enak banget buat dipakai. Gitu. Nah itu dia review gue mengenai Satria F150 yang lagi dititipin di garasi gue akhir-akhir ini oleh si Anggit, karena si Anggit juga lagi ada tugas di luar kota. Jadi motornya dititipin ke gue supaya bisa dipanasin, dipakai, dan dirawat lah, kira-kira gitu. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampein untuk hari ini, review gue tentang Satria F150 itu. Jangan lupa di subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe. Like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian para pencinta Satria FU. Juga jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kira-kira kalau misalnya gue ada yang salah atau ingin dikoreksi, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke? Thank you semuanya yang udah nonton hari ini. Gue Junior cabut dulu and bye-bye.